Yes, kembali lagi dengan Doni Adiwiguda di sini dan kembali kita akan bicara tentang keuangan dan asuransi. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para pejabat OJK yang baru dilantik yang membawa harapan dari industri keuangan kita dan saat ini terutama dalam situasi di mana terjadi global financial crisis. Kita ketemu sekarang misalnya di dekat sini di China ada masalah dalam properti yang cukup kronis ya, di mana orang-orang bahkan tidak bisa mendapatkan properti yang mereka beli udah lama. Itu nggak jadi-jadi gitu ya, dan propertinya pengembangnya masuk dalam lingkaran hutang yang besar. Yang terbesar itu tentu saja kita kenal dengan skandal Evergrande, dan itu membuat kondisi perbankan di China juga mengalami satu situasi yang berat dan seluruh dari perekonomian China terancam mengalami resesi. Sedangkan kita lihat di luar, di Amerika Serikat misalnya, itu juga ada satu situasi di mana bulan Juni kemarin ternyata level inflasi yang terjadi itu sampai 9,1% year on year. Itu adalah level yang sangat tinggi, di mana level itu terakhir itu dicapai tahun 1981. Jadi dari tahun 81 sampai sekarang, baru sekarang terjadi lagi ya level 9,1%. Ini adalah hal yang tentunya sangat berat bagi rakyat Amerika, juga bagi seluruh kondisi, karena pada saat ini juga di sana ada masalah hutang yang cukup besar ya, hutang yang lebih besar daripada GDP atau PDB Amerika, di mana the Fed harus mempertimbangkan kalau dia menaikkan interest rate, artinya dia harus menservis hutangnya lebih besar lagi. Jadi biaya hutangnya jadi makin besar. Jadi kalau dia naikin interest rate besar-besaran, dia harus menanggung biaya hutang makin berat ke depannya. Tapi kalau dia tidak menaikkan interest rate, inflasinya bisa tetap tinggi ya. Itu nanti kita lihat situasinya seperti itu. Dan kemudian kita juga ketemu di Eropa, ada satu situasi juga yang sangat berat, sehingga mata uang euro turun ya, sedangkan mata uang dolar memang naik terhadap seluruh mata uang dunia, di mana kemudian di euro ada situasi yang cukup krisis baik dalam hutang maupun dalam adanya gangguan suplai dari energi ya, suplai gas alam, suplai minyak bumi dari Rusia terutama yang terhenti karena ada konflik ya antara Rusia dengan Ukraina, atau mungkin lebih tepat kita bilang ini konflik antara Rusia dengan NATO ya. Jadi kemarin itu gas yang dialihkan ke Jerman itu mengalami penyetopan ya karena alasan teknis katanya. Tapi ya intinya itu di stop dan itu menyebabkan krisis di Jerman. Itu kita adalah lihat keseluruhannya, ini adalah satu kondisi di mana ada masalah produktivitas. Jadi produktivitas dunia itu sangat bermasalah. Dan di sisi lain, untuk produktivitas yang bermasalah, produktivitas yang rendah, kebutuhan-kebutuhan keuangan itu banyak dibayar dengan cara cetak duit. Nah, itu stimulus ya. Jadi kalau contohnya kita lihat ada yang disebut dengan quantitative easing, itu yang dikeluarkan dari tahun 2008 sejak krisis subprime mortgage di Amerika. QE itu dijalankan terus selama 6 tahun sampai 2014. Ya, setelah tahun 2014 baru QE dihentikan. Nah, selama proses itu mata uang dolar itu dicetak terus ya. Bukan cetak uang di printing sih, tapi itu adalah satu cara ya, secara elektronik dilakukan pembelian, bailout, pembelian aset yang terus-menerus yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian karena ada bailout ini. Tapi uangnya kemudian mengalir ke seluruh dunia. Dan itu kemudian bikin kita juga di Indonesia ngalamin IHSG kita sampai awal 2014 itu tinggi sekali. Naik terus, nggak ada berhentinya, nggak ada turunnya. Kemudian di bulan apa ya, Oktober,
itu terjadilah penghentian dari QE, langsung drop jatuh ya. Itu kita ngelihat mata uang kita juga langsung jatuh terhadap dolar. Dan ada proses di mana kemudian terjadi yang namanya balancing ya, karena itu membuat neracanya The Fed itu bengkak kaki gajah. Nah itu berlangsung maunya normalisasi ya, 2017 katanya mau bilang normalisasi, tapi kemudian ada pergantian the chairman atau ketua dari The Fed, Jerome Powell naik kekuasaan, pegang chairman dari The Fed, dan kemudian beliau bilang oke, kita normalisasinya kita rem-rem dulu lah ya. Jadi 2018 itu direm, dan artinya tidak agresif lagi untuk normalisasi. Tiba-tiba di tahun 2020 kita semua sedunia mengalami pandemi COVID dan mulailah stimulus diberikan. Wah, stimulus keluar. Dari mana nih stimulus bisa dikeluarkan? Itu sampai $1 triliun itu. Kalau nggak salah 2 triliun dolar. Dari mana uangnya? Itu muncul dari kembali ya cetak uang. Jadi kita ketemu satu masa di mana ada stimulus lagi yang diberikan. Dan itu bukan hanya The Fed ya. Praktis bank-bank sentral seluruh dunia yang melakukan lockdown untuk menghalangi penyebaran COVID, itu memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya dengan cara mencetak uang. Ya, ada yang mencetak uang, ada yang pinjam uang. Juga di Indonesia kita juga sama ya, kita juga harus mengalami pembatasan sosial dan kita melakukan bantuan langsung tunai ya, kita bagi-bagi juga dana kepada masyarakat. Cuman dalam skala, kalau yang dihitung dalam dolar itu jauh lebih kecil dan kita menggunakan kemampuan kita yang apa adanya, jadi kita nggak persis nyetak uang sih. Nah ini kemudian menyebabkan satu situasi di mana ada yang namanya penurunan productivity. Di tahun 2021 terjadi apa yang disebut dengan Great Resignation. Jadi banyak orang resign dari tempatnya kerja ya, mereka keluar dari tempatnya kerja, dan itu membuat banyak usaha-usaha yang kehilangan pegawai. Tapi itu adalah saat pandemi di mana orang punya alasan, saya merasa tidak aman, jadi saya mau nggak kerja lagi deh, saya mau di rumah aja dengan keluarga gitu, dan mau mulai usaha sendiri dari rumah. 47 juta orang berhenti dari pekerjaannya di Amerika Serikat tahun 2021. Nah ini menyebabkan produktivitasnya turun ya, jadi ada masalah produktivitas turun. Masalah ini berlipat ganda, jadi kalau bisa disimpulkan, dirangkum, ada 3 masalah. Yang pertama ada masalah hutang. Jadi ada hutang yang sangat besar, yang mengalami hutang itu ya orang dari Eropa ya, Italia misalnya, Irlandia, Spanyol, hutangnya besar sekali, Yunani, gede banget. Kemudian ada masalah di Amerika juga, sekarang hutangnya sudah jauh di atas PDB. Kemudian ada masalah hilangnya produktivitas yang anjlok, dan kemudian juga ada masalah dari bagaimana kemudian uang ini harus dijinakan, ya harus dijinakan. Nah jadi masalah yang ketiga ini, di mana uang harus dijinakan, itu kemudian terjadi pada tanggal 15 Juni kemarin dalam program di Amerika yang disebut dengan quantitative tightening. Jadi dia sebaliknya dari easing. Tightening itu menjual aset. Jadi kalau sebelumnya membeli aset, ini menjual aset. Akibatnya harga aset turun. Nah di dalam saat yang sama, efek dari stimulus yang diberikan menyebabkan terjadi inflasi. Kenapa inflasi? Karena di saat itu ada banyak sekali permintaan. Kenapa banyak permintaan? Karena orang punya uang dari stimulus. Tapi supply-nya, barang-barang yang tersedia itu sedikit. Kenapa sedikit? Yang pertama terjadi masalah dalam rantai pasokan atau supply chain dari barang-barang yang terhenti karena terhambat ya, untuk setiap bidang di mana banyak menggunakan manusia ya, itu tuh terganggu karena banyak yang berhenti kerja tadi, termasuk dalam pengapalan, dalam ekspedisi. Ada gangguan supply chain yang serius di seluruh dunia. Itu bikin masalah yang pertama. Yang kedua, kita mengalami masalah dalam hal usahanya sendiri juga banyak yang berhenti kerja, distribusi terganggu, usaha-usaha yang menjadikan memasok barang terhenti gitu ya. Itu semua menyebabkan masalah produktivitas yang berat. Nah, kondisi-kondisi ini bikin inflasi tinggi. Bukan hanya tinggi karena itu, tapi juga karena ada perang nih, ya. Ada perang dan ada kenaikan. Jadi kita tahu
satu dampak langsung dari konflik Rusia dengan NATO adalah kenaikan harga minyak bumi. Ya, harga minyak bumi naik, juga harga gas alam naik. Gas alam itu juga menjadi dasar atau sumber dari pupuk. Akibatnya produk pertanian ikut naik karena pupuk kan dipakai dalam produk pertanian. Itu adalah kondisi dunia yang sekarang kalau kita lihat ulasan-ulasan di YouTube dan di mana-mana ya, itu terdengar pesimis dan ya banyak yang takut, khawatir, dan kelihatannya juga memang akan masuk dalam resesi nih Amerika Serikat ya. Juga Eropa masuk dalam resesi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan kita tinggal sekarang ya? Kalau kita lihat di Indonesia, di sini kita punya kondisi yang ternyata masih cukup bagus ya. Jadi kita lihat di sini dari Badan Pusat Statistik. Oke, ini adalah berita resmi statistik ya. Berita resmi statistik ini, oke. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal. Jadi kondisinya kita lihat mata uang dolar itu meningkat terhadap semua mata uang lainnya, terhadap semua mata uang keras ya, seperti euro, pound sterling, Swiss franc, Swedish krona, Canadian dollar, dan juga Jepang yen, itu meningkat. Apalagi terhadap mata uang negara berkembang naik banget. Jadi kita melihat nilai tukar sampai nembus 15.000 per dolar Amerika. Dan di dalam kondisi ini banyak negara-negara yang merasa mengalami kesulitan dalam hal pasokan bahan, sehingga mereka melakukan restriksi ya. Nggak boleh ekspor barang-barang ya. Gandum, gula, daging sapi, pupuk, kedelai dan turunannya nggak boleh lagi diekspor karena dipakai buat dalam negeri. Nah, itu menyebabkan adanya kondisi harga komoditas global yang meningkat. Ya, kita lihat di bulan Maret tahun 2002 itu udah tinggi banget ya. Tinggi, turun sedikit di April, Mei, kemudian Juni naik lagi ya. Terutama untuk energi karena krisis di Eropa itu cukup besar. Dan kita lihat di kita, ekspor kita justru meningkat. Indonesia mengalami surplus perkembangannya. Jadi kalau kita lihat, jadi kita punya produk domestik bruto yang didorong oleh komoditas yang diekspor, naiknya sampai 21,3% dibanding bulan Mei. Jadi Juni dibandingin Mei, kenaikannya cukup besar. Dan kita lihat kenaikan terbesar ada di industri pengolahan. Wah, itu luar biasa. Jadi ekspor kita sekarang tidak lagi ekspor raw, bukan ekspor barang mentah, tapi kita ekspor barang yang sudah diolah. Dan itu sementara dari ekspor ya, dari minyak kelapa. Wah, ini minyak kelapa sawit karena kemarin kita sempat ditutup, jadi nggak boleh ada ekspor CPO. Sekarang sudah dibuka lagi karena harga minyak goreng sudah menurun ke 14.000. Jadi kita buka lagi ekspor CPO dan ini sudah meningkat ya, cukup besar. Ya, batu bara juga kita meningkat dengan cepat dalam kuartal pertama dan kuartal kedua 2022. Ini semua memberikan surplus bagi Indonesia untuk bayar hutang. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah Indonesia susah nih, bayar hutangnya banyak. Siapa bilang? Karena ada surplus, kemampuan kita bayar hutang justru meningkat. Kita bisa bayar hutang ya. Itu ada berita juga. Nah, ini adalah kondisi kita di dalam Indonesia. Ekspor, impor. Impor kita menurun ya. Pertumbuhan impor kita di sini nampak jelas pertumbuhannya menurun. Walaupun di bulan Juni naik ya, tapi year on year-nya turun. Jadi di bulan Juni year on year-nya justru turun. Yang penting itu kita lihat di sini. Jadi perdagangan kita. Nah, ya, jadi kita lihat ekspor di Juni itu jauh melebihi daripada impor. Kita mengalami surplus sampai 5 miliar dolar. Nah, itu adalah hal yang positif. Dan itu membuat kita punya surplus yang bagus banget ya. Nah, problemnya sekarang di Indonesia ada kemiskinan. Nah, ini yang kemudian mendorong
pemerintah terus melaksanakan pemulihan ekonomi, di mana ada, kita lihat di sini perkembangan harga-harga per kapita, garis kemiskinannya, eh, kita melihat garis kemiskinannya meningkat ya. Itu adalah satu situasi. Tapi di bulan Maret sebetulnya kita mengalami penurunan nih. Jadi tadi naik sampai Maret 2021, tapi di Maret 2022 sudah menurun. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya menuntut kita semua untuk berpikir lebih banyak tentang bagaimana kita akan punya perkembangan. Itu untuk kita pribadi, artinya kita butuh, yang pertama kita butuh meningkatkan produktivitas. Ya, produktivitas kita harus ditingkatkan. Dan di tengah kondisi meningkatkan produktivitas, ada faktor risiko. Ya, risikonya masih ada pandemi COVID. Sekali lagi ya, kita belum selesai dengan pandemi COVID. Jadi kita masih ada pandemi COVID, dan kemarin beritanya pandemi COVID meningkatnya cukup banyak. Jadi kita sedang mempersiapkan diri dengan varian baru, varian BA5 dari COVID, dan kemudian ada varian baru lagi dari India. Itu menyebabkan kita punya kondisi yang tidak bisa diprediksi ya, bagaimana ini. Mungkin kalau makin parah ya mungkin kita harus tutup lagi, ada pembatasan sosial lagi, karena itu mengancam keberadaan kesehatan warga, bahkan nyawa ya, bisa meninggal karena COVID. Dan kita sudah mengalami waktu kemarin 2021 ya, kita mengalami banyak sekali kematian karena COVID versi Delta kalau nggak salah. Itu terjadi satu situasi di mana kita itu membutuhkan dukungan keuangan yang lebih besar untuk menanggung keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan ini kemudian menjadi masalah kita karena kita harus melihat bahwa keuangan dari keluarga-keluarga itu tidak semuanya kuat. Ada keluarga-keluarga yang mengalami kematian karena COVID, itu mendapatkan situasi setelahnya menjadi sangat buruk karena tidak punya cadangan yang cukup, ya, tidak punya tabungan. Kemudian juga di saat ini kalau kita ada properti, ada aset-aset rumah, bangunan, kita punya masalah yang namanya masalah likuiditas. Artinya bagaimana caranya kita bisa mencairkan kondisi rumah yang mau dijual, itu cari pembeli hari ini tuh menjadi sangat sulit. Dan kita lihat hari ini properti itu banyak yang dijual secara diskon ya. Nah, itu kemudian mendorong apa yang disebut dengan Gini rasio. Gini rasio itu tuh ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya. Itu meningkatkan terutama di perkotaan ya. Di perkotaan itu Gini rasionya meningkat. Jadi artinya ketimpangan semakin meningkat. Kenapa? Karena di perkotaan itu kalau ada yang meninggal betul-betul nggak ada sisa gitu, nggak ada tanah, nggak ada ya. Dan kalau hidup di kota ya kadang-kadang menggantungkan kepada individu-individu, bapaknya yang kerja atau ibunya yang kerja atau ya orang tua yang kerja. Itu betul-betul waktu mereka hilang itu anak-anaknya nggak berdaya. Jadi yang miskin makin miskin banget ya, sedangkan kalau yang kaya tetap survive. Jadi sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang kita itu nggak bisa berharap investasi. Jadi kita lihat investasi, kita mengalami satu situasi di mana kalau kita taruh uang dana di saham misalnya itu nggak ada kepastian. Tingkat kepastiannya kita melihat bahwa IHSG juga terbenam cukup dalam. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dari saham ada return yang cukup baik. Mungkin bahkan sampai tahun 2023, karena kalau misalnya dunia masuk ke dalam kondisi resesi, itu paling nggak 6 bulan ke depan itu masih dalam kondisi negatif ya, di seluruh dunia. Jadi investasi saham juga susah sekali untuk berharap kita bisa mendapatkan peningkatan dari nilai saham. Capital gain itu susah diharapkan. Apa yang tadinya orang harapkan dari capital gain, misalnya ada perusahaan bakar duit kemudian uang masuk ke startup gitu ya. Kita lihat kemarin justru terjadi PHK besar-besaran di startup. Kenapa? Karena mengharapkan capital gain dari perusahaan-perusahaan startup tuh jadi hilang gitu, kemungkinannya mengecil sekali. Sedangkan startup itu sendiri juga tidak bisa diharapkan mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat, masih bakar duit nih. Nah, jadi akibatnya kita lihat bahwa ini tuh
kondisi untuk investasi itu agak susah diharapin. Tapi sebaliknya, begitu orang itu kemudian berusaha produktif, kemudian berusaha lebih banyak bekerja, nah pada saat itu kemudian terjadilah eh, kecelakaan misalnya, atau kena musibah yang lain, itu pukulannya benar-benar bisa menghabiskan keuangan dari keluarga. Ya. Masuk rumah sakit, tiba-tiba sakit, kemudian dokter bilang, ini harus dioperasi ya. Ya artinya kalau sudah seperti itu, seperti yang saya alami, ya baiklah dok, silahkan dioperasi. Tapi kemudian setelah selesai semuanya yang muncul kan tagihan. Ya, kalau nggak ada perlindungan keuangan, kondisi-kondisi seperti itu tuh benar-benar bisa mematikan. Bayangkan, dalam kondisi kita lagi mengalami sepi, omset rendah, tiba-tiba harus mengeluarkan uang puluhan juta untuk bayar rumah sakit. Itu kondisi yang sangat berat dan membuat tidak bisa melangkah karena tidak punya uang untuk meneruskan operasional dari usaha yang ada. Nah, itu kemudian yang saya selalu tekankan, ada masa-masanya kita mencari investasi, tapi juga ada masa-masanya kita harus mendorong productivity, karena investasi dari luar, taruh saham, taruh di properti, itu nggak bisa diharapkan. Yang bisa adalah kita berinovasi, kita cari terobosan baru, kita menggunakan produktivitas kita untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dan itu kita butuh asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Itu realitanya. Jadi asuransi itu apa sih? Asuransi itu bukan untuk nabung, bukan untuk investasi. Asuransi adalah mengalihkan risiko. Orang kalau mendapatkan musibah itu nggak bisa ya, namanya musibah ya. Kalau udah terjadi ya terjadi. Meninggal, sakit, kecelakaan. Kalau terjadi ya terjadi. Tapi dari setiap musibah itu selalu muncul lanjutannya. Sudah kena musibah, kena lagi biaya yang mesti dikeluarkan. Itu adalah realita hidup. Biaya ini besar dan bisa mematikan kehidupan lanjutan dari keluarga yang mengalami musibah. Pertanyaannya sekarang begini, musibahnya kita kan nggak tahu dan kita nggak ada yang mau, tapi nggak bisa juga dihindari. Kalau musibah terjadi, apakah kita akan bayar sendiri biaya yang muncul? Atau kita merencanakan supaya biaya itu ditanggung oleh pihak lain? Itulah asuransi. Asuransi prinsipnya ada pihak lain yang menanggung untuk membayar biaya musibah. Sekali lagi ya, asuransi itu adalah perjanjian. Bukan warisan, bukan harta, bukan investasi, bukan tabungan. Itu adalah perjanjian. Asuransi itu perjanjian yang menanggung biaya yang muncul akibat suatu musibah. Dan dia berikan apa yang namanya uang pertanggungan. Nah, itu adalah asuransi. Pada saat musibah terjadi, asuransi masuk dan membayar. Sehingga keluarga tidak harus membayar. Apa yang harusnya dibayar sendiri itu dibayarkan oleh asuransi. Nah, untuk itu perjanjiannya, kan namanya musibah kan orang nggak tahu. Tapi perjanjiannya adalah keluarga pemegang polis atau tertanggung itu membayar secara rutin dalam jumlah yang kecil. Kalau kita keluarin uang dalam jumlah yang kecil setiap bulan, itu bayar ya, itu ngalamin kerugian. Karena kita keluar uang, bukan uangnya balik itu adalah uang yang dikeluarkan sebagai biaya. Jadi hilang, habis, biaya asuransi. Dan itu disebutnya premi. Itulah premi sebenarnya. Premi adalah biaya yang dikeluarin. Bagian dari perjanjian. Untuk mendapatkan perjanjian itu, kita mengeluarkan premi. Supaya apa? Supaya risikonya ditanggung. Artinya, kalau terjadi musibah, maka muncullah satu uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian. Bukan sesuai musibah ya, sesuai dengan perjanjian. Jadi kalau ada perjanjiannya begini ya keluar uangnya segini gitu. Bukan lihat musibahnya berapa, yang dilihat adalah perjanjiannya berapa keluarnya. Dan di situ tidak ada niat mendapatkan keuntungan, orang nggak mencari keuntungan dari musibah. Jadi kalaupun diganti ya sebesar-besarnya itu adalah besarnya penggantian dari kerugian yang hilang. Hanya untuk jiwa manusia
Kerugian itu nilainya tanpa batas, karena manusia itu tidak bisa diukur nilai jiwanya berapa. Dan di situ artinya kalau orang meninggal dunia, itu nggak ada batasan berapakah uang pertanggungan. Itu sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuan orang bayar premi. Nah, kayak begitu. Nah, tapi tentu saja sebetulnya secara perhitungan ada ya, yang layak itu berapa. Yang dihitung biasanya kemampuan ekonomi orang yang hilang kalau meninggal. Nah, itulah besaran uang pertanggungan yang diberikan. Jadi sekian besarannya, sekian preminya. Itu adalah pemahaman asuransi dari yang paling dasar, yang dilindungi oleh Undang-Undang Asuransi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, dan dijagai oleh OJK. Nah, banyak orang yang teriak, OJK ini asuransi gimana? Sampai hari ini, untuk yang paling mendasar tadi, perjanjian dan pertanggungan, OJK itu selalu lindungi. Nah, masalahnya kemudian begini, orang dalam berasuransi itu berat bayar premi. Maka kita menemukan lembaga keuangan itu, lembaga asuransi, menciptakan sebuah metode bagaimana supaya preminya lebih ringan. Premi bisa lebih ringan kalau orang menyetor di muka dana lebih banyak, kemudian itu diinvestasikan. Nanti uang investasinya membuat premi menjadi lebih ringan. Bukan berarti berinvestasi, tapi setor premi lebih banyak. Supaya premi itu bisa diinvestasikan, dan hasil dari investasinya itu meringankan preminya. Nah, itu orang di dunia kenal itu namanya universal life. Nah, di Indonesia nggak masuk yang itu, tapi masuk turunannya lagi, di mana investasi itu dikendalikan oleh nasabah, oleh pemegang polis. Di kita disebutnya unit link. Nah, di sini muncullah kesalahpahaman, karena orang berpikir, wah ini investasi. Dan kemudian ada juga yang salah paham, bukan hanya nasabahnya, tapi agen-agennya juga salah paham. Sehingga kemudian asuransi jiwa dipasarkan sebagai tempat berinvestasi. Dan orang kemudian mulai berinvestasi, berharap ada return, berharap ada uang buat bayar uang sekolah, berharap buat uang buat bayar apapun lah ya. Berharap ada return yang bagus. Kemudian dibanding-bandingkan lah, ini returnnya lebih bagus daripada bank gitu dan sebagainya. Tanpa mengerti bahwa asuransi itu bukan tempat investasi dan bukan tempat nabung. Bahkan secara fundamental, kalau orang serahkan premi, itu tuh berarti dia kehilangan haknya atas uang itu. Karena uang itu, uang premi itu diterima oleh asuransi dan dicatat dalam pembukuannya atas nama milik asuransi. Jadi kalau asuransi kemudian berinvestasi di reksadana, asuransi berinvestasi di saham, semua dicatatkan atas nama perusahaan asuransi, bukan atas nama nasabah. Berbeda dengan kalau kita misalnya betul-betul berinvestasi misalnya di reksadana. Di reksadana kita taruh uang di bank kastedian, dan uang itu, harta itu dicatatkan sebagai milik kita. Demikian juga kalau kita beli saham. Kita beli saham, saham dipegang oleh kastedian, ya, KSEI, ya, KSEI, itu dicatatkan atas nama milik kita, milik nasabah. Jadi itu milik kita. Jadi kalau investasi itu, harta itu milik kita. Tapi kalau kita di asuransi, itu dicatatkan atas nama, bukan kita namanya, tapi nama perusahaan asuransi. Nah, kita terhadap asuransi punya apa? Kita punya polis, punya perjanjian. Ya, kemudian perusahaan asuransi mengaturlah program keuangannya sedemikian bahwa itu mencatat ini adalah miliknya kita, gitu ya. Tapi itu sebetulnya perjanjian, bukan saldo, bukan apa ya, bukan rekening. Kita nggak ada rekening di asuransi. Nah, itu yang orang salah paham. Dan di asuransi itu ada dua macam. Ada investasi yang dijamin, ada yang nggak dijamin. Yang dijamin itu namanya asuransi endowment. Jadi asuransi menjamin nanti tanggal segini akan ada keluar uang segini gitu. Itu namanya endowment, asuransi dwiguna. Ada lagi yang nggak dijamin, unit link. Unit link itu asuransinya nggak dijamin. Pada asuransi endowment, waktu dijamin, muncul namanya nilai tunai. Nah, jadi ini juga pemahaman ya. Nilai tunai adalah nilai
tunai yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Ada dua macam. Yang pertama, akan dijamin dikeluarkan pada tanggal sekian, ya, itu pada endowment. Itu yang pertama. Jadi misalnya asuransi pendidikan itu endowment. Dia menjamin pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan keluarlah uang sejumlah sekian, yaitu sekian persen dari uang pertanggungan. Ya, itu adalah uang yang dijamin keluar. Nilai tunai pasti dikeluarkan. Itu nilai tunai endowment. Ada lagi nilai tunai pada asuransi seumur hidup. Itu adalah nilai tunai yang dijanjikan. Tapi itu bukan dikeluarin, itu hanya dijanjikan. Munculnya ada dua. Yang pertama, kalau orang itu terlambat bayar premi, maka pembayaran preminya akan diambil dari nilai tunai. Tapi itu sifatnya adalah pinjaman. Ya, jadi istilahnya automatic premium loan, pinjaman. Artinya kalau orang telat bayar premi akan diambil dari nilai tunai, tapi kemudian pemegang polis atau nasabah harus balikin lagi itu duit dengan bunganya gitu. Yang kedua, bisa diambil kalau orang itu menghentikan, mutus perjanjiannya, dia surrender istilahnya. Nah, pada saat itu kemudian ambillah nilai tunai. Itu nilai tunai, cash value. Jadi cash value nilai tunai itu dijamin, ya, baik di endowment maupun di asuransi seumur hidup. Pada asuransi unit link tidak ada nilai tunai, tidak ada nilai yang dijanjikan. Ya. Yang ada adalah nilai polis atau nilai investasi. Itu nilainya naik, nilainya turun, dan nilainya 0. Kalau 0 nilainya, maka akan dimintalah kepada nasabah, kepada pemegang polis untuk berinvestasi lagi, top up lagi, supaya ada unit. Unit-unit itu akan selalu diambil oleh perusahaan asuransi untuk bayar biaya asuransi, jadi bayar premi. Tapi banyak yang tidak paham hal ini. Hal penting ini orang nggak paham, orang berpikir, ini adalah investasi dan saya kecewa. Memang kecewa karena dari pertamanya salah, karena bukan itu. Investasi di tempat lain. Ya, asuransi adalah untuk menanggung risiko. Dan kita butuh banget menanggung risiko sekarang karena kita dalam situasi produktivitinya dituntut. Dan dalam penuntutan ini kita nggak bisa berharap kepada pihak lain. Kita nggak bisa berharap kepada ada return dari bank atau dari obligasi atau dari saham, nggak ada yang bisa diharapkan. Bahkan ada orang beli properti mengalami kerugian, ada orang beli emas, kemarin harga emas turun terus, jadi bukannya untung ya, malah turun ya, lumayan tuh. Apa yang bisa diharapkan? Yang bisa diharapkan adalah produktivitas kita, usaha kita, itu yang kita usahakan. Dan itu yang menjadi andalan kita untuk kita tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi ini adalah bagian pertama, nanti kita akan sambung, mungkin kita lihat bagaimana kondisi dari perekonomian yang akan saya usahakan untuk bagian berikutnya. Oke, Doni di sini, terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan.